Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengoptimalkan laptop Asus, Asus ya, Asus X441B. Ya boleh dibilang VivoBook lah ya. Di sini Asus yang ini menggunakan prosesor AMD A9 ya. Jadi ada dua, dua, dua jenis prosesor, yang satu mungkin Intel ya, yang satu ini yang AMD gitu. Kenapa pilihnya AMD? Karena mungkin harganya lebih murah, gitu, terjangkau. Nah di sini mungkin dari kita ya yang nonton video ini udah banyak yang punya ya, dari sekitar tahun 2017 2018 sampai sekarang gitu. Nah, di sini Sirtiman mau mengasih informasi ya, saran aja sih untuk mengoptimalkan penggunaan laptop ini gitu. Jadi kalau di sini Sirtiman bahas dari hardware-nya dulu ya. Untuk hardware-nya kemarin tuh Sirtiman untuk di sini kan seperti speknya ya, spek bawaan itu di laptop ini dikasih 1 TB harddisk ya, HDD ya, harddisk berupa harddisk 1 TB gitu. Nah pada kenyataannya harddisk itu untuk ya di zaman sekarang ya tahun 2022 ini ya sangat lemot gitu loh. Jadi buka apa-apa tuh lemot. Jadi nah di sini yang pertama Sirteman tuh ganti ya di harddisknya, sistemnya kita ganti pakai SSD gitu. Jadi kenapa SSD? Biar sistemnya lebih cepat 5 kali lipat dibanding harddisk biasa, harddisk HDD gitu ya. Untuk ukurannya sama, cuma yang jadi permasalahannya adalah nah untuk mengganti harddisk ini ya di sini harus mencopot harddisknya ya, diganti sama SSD. Ya kebetulan di sini Sirtiman SSD-nya bukan yang ini, kardusnya nggak ada gitu. Cuma kemarin juga habis sekalian pasang harddisk di punya saudara. Jadi diganti harddisknya. Untuk di sini Sirtiman pakainya bisa dilihatnya di sebelah sini ini. Di sini harddisk ukuran di sini 231 GB ya, mungkin sekitar 240 GB lah gitu. Di sini SSD. Nah, untuk yang di sini dulunya ini harddisk biasa, ini harddisk biasa, cuma udah dibagi partisi. Nah, sekarang ya sistem yang lamanya di format, dihapus, diganti data ya. Di sini juga ini dulu data yang lama gitu. Ini data yang baru. Jadi diganti. Nah, sekarang SSD-nya yang ini gitu. Kenapa sih harus pakai SSD ya? Biar lebih cepat aja gitu. Kalau harus buka file, balik atau browsingnya di Google, nonton YouTube atau ya loadingnya lebih cepat gitu. Loading lebih cepat, dan untuk ngetik juga, buka-buka program seperti Windows Word atau Excel, semuanya bisa terbuka dengan cepat gitu. Ini udah kebuka dalam hitungan sekian detik gitu. Nah di sini setelah harddisknya itu udah diganti sama SSD, selanjutnya kan kita punya harddisk lama gitu ya. Nah harddisk lamanya ini Sirtiman ini ditaruh di laptop ini juga gitu, cuma harddisk lamanya pakai HDD KD ini. Nah ini harddisk lamanya ditaruh sini dan udah dimasukin ke sini. Nah sekarang yang di sini kan tadinya
ada ini ya, ada tempat DVD RW ini ya, tempat disket. Karena zaman sekarang tuh udah jarang pakai disket, jadinya ya disketnya dicabut aja gitu. Disketnya dicabut, diganti sama HDD yang lama gitu. Jadi seperti itu. Jadi di dalam laptop kita ini punya harddisk yang lama ini sama ini SSD yang baru gitu. Jadi kalau di total semuanya bisa 1 TB ditambah 240 giga ya, 1240 giga ya di dalam laptop ini gitu. Seperti itu. Dan untuk ini tadi contoh untuk buka programnya udah lancar jaya kalau pakai SSD ya. Sayangnya masih sistem SSD gitu. Kalau sistem SSD yang udah NVMe itu lebih cepat lagi, lebih 5 kali lebih cepat dari SSD malah. Tapi karena laptopnya nggak support ya, jadi ya cuma SSD aja ya, SSD SATA ya. Nah di sini untuk dilihat ya, seharusnya ini yang masih bisa di-upgrade ini RAM-nya. Kalau untuk speknya kan seperti ini. Harusnya RAM-nya, cuma di sini RAM-nya Sirtiman belum di-upgrade ya, jadi masih bawaan gitu. Nah, untuk selanjutnya ini karena ini SSD udah, harddisknya juga udah diganti pasang. Selanjutnya itu kita ya udah jangan lupa ya download ini ya CPU-Z untuk ngecek spesifikasi. Di sini ada mainboardnya, modelnya apa, terus bus specs-nya dia PCI Express 3.0 ya. Ya lumayan lah itu. Ada DDR4, RAM-nya kecepatannya 900 MHz, grafiknya juga AMD Radeon R5 grafik ya. Seperti itu. Memorinya 733 sampai 798. Nah, di sini kalau hardware-nya istilahnya udah, sekarang yang harus dilakukan selanjutnya adalah ya di sini dalam proses Windows update gitu. Jadi ya untuk biar Windows-nya itu fresh yang buang ya, sekaligus menjaga, biasanya dia sekalian ada update dari Windows Defender yang sistem security. Jadi emang harus berkala update-nya, jangan berhenti gitu pas. Malah ada yang dari awal beli sampai sekarang belum diupdate, itu ya kurang inilah, banyak bug atau banyak problem nanti gitu. Jadi setelah diupdate kita lanjut ke sistemnya udah sekarang. Nah di sini kita ke situs asus.com ya, web resmi ya. Nah, di sini ada hal yang harus dilakuin lagi nih. Nah di sini kita yang pertama download BIOS update-nya. Nah ini untuk Windows-nya. Ini terakhir 2020 bulan 6 tanggal 2. Dan di sini BIOS-nya ya kita pilih yang terbaru aja deh, yang terakhir itu biar lebih canggih gitu. Nah, selain BIOS dan firmware-nya, kita juga ada driver sama tool-nya yang harus diupdate. Nanti linknya dikasih tahu di deskripsi deh. Gitu. Driver tool-nya di sini ada driver dan tools ya. Ini drivernya macam-macam ya. Ada driver dari apa LAN-nya, dari jaringan, dari wireless, dari audio. Ini macam-macam driver ada di sini. Kalau mau update yang terbaru silahkan ke sini. Nah ini untuk mungkin update BIOS ya, BIOS di awal masuk sama update ya, ini peripheralnya, ada drivernya. Ini masih loading. Kalau ya sambil nunggu kita ke next, itu di situs internetnya lagi lelet gitu. Yang selanjutnya yang harus kita update ini adalah karena ini laptop ini memakai grafik ya, grafik APU ini
Nah, grafiknya juga ada drivernya juga gitu loh. Nah, kalau dari beli belum pernah update driver grafiknya, nah di sini ya disarankan update-nya nih, karena di sini pakainya Windows 10, ada yang Windows 7, Windows yang 32 bit atau 64 bit. Yang di sini karena pakainya 1064 ya, yang ini gitu. Drivernya pilih yang AMD Software Adrenaline versinya 2261 recommended download. Nah, di sini juga kalau udah download nanti akan muncul seperti ini. Atau kita klik kanan, nah ada muncul aplikasi AMD Radeon Software. Kalau diklik ya muncul tampilan, nah ini tampilan dashboard dari AMD Radeon Software-nya yang udah diupdate. Jadi seperti ini. Dia mau mengatur settingan game, performanya ya bisa dilihat VRAM-nya, CPU-nya, suhunya berapa juga. Di settingnya juga bisa ngeliat sistem, kita bisa ngeliat GPU-nya, RAM-nya apa pakai DDR4, terus CPU-nya RAM-nya 4 GB, CPU-nya 2 core. Terus dari grafiknya kita juga bisa milih sesuai kebutuhan. Kalau kita sering pakai laptopnya ini untuk gaming, ya gaming, e-sport power saving atau standar. Kalau untuk kerja-kerja office aja atau kuliah ya standar aja gitu. Kalau untuk dibawa jalan pasang power saving biar hemat seperti itu. Dan ini displaynya bisa dilihat, ini mengatur ya, ini tampilannya, custom colornya bisa ya, di brightnessnya, kontrasnya diatur. Ini untuk, nah ini fitur-fitur dari VGA apa, kartu grafik dari AMD ya, seperti ada virtual super resolution yang membuat gambar lebih 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 tajam gitu dari yang sebenarnya gitu ya, dibantu istilahnya. Untuk main game biasa FPS-nya terbantu jadi lebih cepat, gambarnya lebih smooth seperti itu. Di sini juga ada video. Jadi kalau kita setel film yang berformat video bisa dipilih mau yang cinema klasik. Nah, ini settingan. Cuma yang Vivid ini menyediakan the highest level of picture quality ya. Jadi dia menghasilkan kualitas gambar yang paling tinggi yang Vivid ini. Di sini ada hotkey kalau misalnya mau ya pakai rumusnya, pakai keyboard, buka-buka apa gitu, open screen, open sidebar. Dan di sini ada performa, mau ya bisa dilihat. Nah kalau pakai apa, in game overlay atau pakai iklan, wajah iklan ini dimatiin nih, yang seperti ini. Language, animation effect, kalau mau pakai animation effect ya silahkan. Kalau ya ini di sini ngaturnya. Untuk kartu grafiknya pakai AMD Radeon Software. Ini namanya AMD Radeon Software Adrenaline 2020 Edition. Ini sesuai yang di ininya ya, di situs resminya yang ini gitu. Nah, untuk itu jangan lupa tadi jadi download ininya dulu, download ke situs Asusnya dulu, download driver sama BIOSnya. Nah, di sini ada BIOSnya juga, driver toolnya. Tadi ada gangguan sinyal. Nah, di sini bisa di-download toolnya. Untuk pilih dulu OS-nya untuk Windows 10. Nah, di sini untuk drivernya bisa dipilih untuk networking atau jaringan, untuk wireless biasanya yang Bluetooth seperti itu. Untuk chipset, nah ini untuk yang chipsetnya ya, komponen di dalam motherboard ya. Ini untuk audionya yang terbaru. Grafik, kalau grafik sebenarnya nggak perlu karena ada grafik yang tadi sekalian, itu lebih canggih dan lain-lain. Ini untuk mouse-nya, kalau mouse-nya macet-macet ya pakai ini. Ini versinya tahun 2022, lebih keren,
lebih baru ya, seperti itu. Ini untuk peripheralnya bisa ambil yang terakhir. Di sini ada software dan utility-nya juga ada, ya nanti dipilih, oh ada bluetooth-nya sendiri gitu. Jangan lupa habis itu ke situs AMD untuk ambil driver APU-nya, driver grafiknya. Di sini pakai namanya AMD Software Adrenaline gitu. Jadi nanti yang dihasilkan ya laptopnya jadi smooth. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya di kolom komentar sampai sini, atau ada yang mau ditambahkan juga silahkan ya, kasih ide untuk Sirtiman agar bisa bikin video selanjutnya deh gitu. Dan ini juga Sirtiman udah download ya kayak game-game kayak PES 2017 dan lain-lain. Yang jelas ya mungkin nanti akan dibuat lagi deh khusus video untuk ngetes gamingnya gitu, karena ini RAM-nya masih belum di upgrade ya, jadi ya mungkin main gamenya masih belum smooth gitu, cuma ya masih bisa lah gitu. Masih bisa dimain-mainin deh gitu. Mungkin cari game yang sesuai, yang speknya jangan terlalu tinggi kayak GTA 5, itu masih agak berat. Mungkin GTA San Andreas nah yang di bawahnya itu kelas, di levelnya yang di bawah GTA San, setara GTA San Andreas masih bisa kayak Resident Evil 4 atau yang balapan Need for Speed yang tahun 2000, 2001, 2002 sampai 5 itu masih bisa. Jangan lupa ini update ya Windowsnya untuk keamanan dan performa biasanya lebih. Ini bisa dilihat seharusnya kan kenceng tuh. Kalau dulu waktu belum ada SSD tuh lemot sekali. Tuh mau buka file kan bisa dilihat kenceng. Ini seringnya dipakai buat anak sekolah sih ya, jadi ya isinya file dari anak kerjaan tugas. Ya di sini juga bisa ya kalau untuk main pakai Android udah ada aplikasinya, main atau ngerekam live streaming juga udah ada gitu. Ya dicoba aja deh, meskipun ya bukan untuk ini, cuma ya dicoba aja gitu. Bukan performa yang terbaik tapi ya masih bisa lah. Oke, jadi untuk YouTube-nya juga lancar ya, kita ganti ke tab-tabnya, ke live, berita, ke game, ke animasi. Dan ini masak atau sepak bola lagi Piala Dunia ya. Dan ini ya lancar jaya itu, karena tadi udah diganti SSD, ini aja belum diganti RAM-nya gitu. RAM-nya bisa sampai mungkin 4 ditambah 8 GB ya, biar 12 GB itu lebih enak lagi gitu. Walaupun ya kekurangannya ini ya core-nya cuma 2 sih gitu. Kalau core-nya 4 itu lebih enak lagi, tapi ini pun juga udah enak dipakai, udah banyak apa membantu deh gitu. Nah, ini sambil menunggu Windows update-nya ya, kita sudahin dulu videonya. Jangan lupa ya guys, dikasih jempol ya, subscribe dan share, like, follow-nya ditunggu deh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.